Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Pada hari ini kita akan membahas materi masih bab 3, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan teks anekdot. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa struktur teks anekdot itu terdiri dari yang pertama abstraksi, yang kedua orientasi, yang ketiga krisis, yang keempat reaksi, dan yang kelima koda. Dan pada pertemuan sebelumnya Bapak sudah memberi tugas kepada kalian merangkum struktur yang terdapat dalam teks anekdot. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah mengumpulkan tugas, artinya kalian sudah patuh terhadap guru. Bagi yang belum menyerahkan tugas, segera, karena nanti nilai tugas akan saya rangkum, kemudian akan saya kirim melalui media sosial. Anak-anakku yang saya cintai, pada hari ini kita akan membahas menganalisis kebahasaan yang terdapat pada teks anekdot. Kebahasaan yang terdapat pada teks anekdot itu ada 4. Yang pertama, teks anekdot itu menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Jadi yang namanya anekdot itu selalu menggunakan kejadian atau peristiwa masa lalu. Kemudian yang kedua, kebahasaan yang kedua pada teks anekdot adalah menggunakan kalimat retoris. Kalimat retoris itu artinya kalimat yang tidak memerlukan jawaban. Contoh kalimat retoris misalnya begini: apakah kalian mau masuk surga? Nah, kalimat seperti itu tidak perlu dijawab karena jawabannya sama. Tidak ada orang yang tidak mau masuk surga. Contoh kalimat retoris yang lain: apakah kalian ingin menjadi orang kaya? Maka kalimat itu tidak perlu dijawab karena jawabannya pasti sama. Nah, itu namanya kalimat retoris. Jadi kalimat retoris itu adalah kalimat yang tidak membutuhkan jawaban. Kemudian anakku yang saya cintai, struktur kebahasaan yang ketiga dari teks anekdot adalah menggunakan konjungsi. Jadi di dalam teks anekdot itu ada konjungsinya. Konjungsi itu artinya kata sambung atau kata penghubung. Nah, contoh kata penghubung itu misalnya setelah itu, sebab, karena, oleh sebab itu, kemudian, lalu, dan seterusnya. Itu namanya konjungsi. Nah, di dalam teks anekdot itu kebahasannya ada konjungsinya. Kemudian yang keempat, kebahasaan yang terdapat dalam teks anekdot yaitu menggunakan kata kerja aksi. Kata kerja aksi itu artinya kata kerja yang melakukan perbuatan. Misalnya menulis, kemudian memukul, mengambil, dan sebagainya, itu termasuk kata kerja aksi. Nah, itulah materi pada hari ini. Mudah-mudahan kalian dapat mengerti. Dan sekali lagi, setiap tugas yang saya berikan mohon dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ada satu tugas pun yang terlewatkan, karena semua tugas akan dirangkum dan akan masuk ke dalam
rapot semester ganjil ataupun semester genap. Demikian materi ini, semoga kalian mengerti. Contoh-contohnya nanti akan saya kirim dalam bentuk teks atau tulisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.